Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Herlina. Saya dari kelas 3B1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang buku 7, 8, dan 9. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang buku 7. Yang produk saya itu adalah tanaman, unit usahanya itu tanaman hias. Langkah satunya itu identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. 1.1 Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekamannya itu membangun budaya etik dapat mencakupi, di sini saya memilih lead by example, mengembangkan kode of conduct, kode etik, menerapkan program pelatihan etik. Lalu ada budaya etik yang kuat dapat mencakupi, di sini saya memilih akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, penurunan kerentanan, lalu menghindari potensi sanksi. Lalu 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan saya memilih mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. Lalu 1.3 Perjanjian para founder disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founder dapat mencakupi, saya memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Lalu di sini 1.4 Perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan saya memilih memenuhi semua kewajiban kontrak dan tetapkan standar. Lalu di sini yang kedua itu ada memilih bentuk organisasi. 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi, saya memilih sole proprietorship, kepemilikan tunggal. Lalu 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Itu saya memilih biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Lalu yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi, yaitu syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan dengan syarat fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SITU, neraca perusahaan materai 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab, pemilik perusahaan dengan 4x6 2 lembar, dan surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. Lalu 3.2 itu izin pajak penjualan diajukan. Pajak sebelum pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut antar transaksi penjualan. 3.3 Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Saya memilih peraturan Wali Kota Depok nomor 32 tahun 2008 tentang pertanian dan perikanan Kota Depok. Lalu yang kedua itu ada Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. Lalu di sini buku ke-8 itu yang pertama ada elemen identifikasi pengelolaan keuangan. 1.1 Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Untuk profitabilitas itu baik, likuiditas itu sedang, efisiensi itu baik, stabilitas itu baik. Dan 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Untuk preparasi laporan itu baik, preparasi perakiraan keuangan baik, preparasi proforma laporan keuangan itu sedang, analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan itu sedang. Lalu 1.3 Laporan histori keuangan diidentifikasi, laporan keuangan baik, neraca baik, laporan cash flow baik. Lalu 1.4 Perakiraan keuangan diidentifikasi, laporan keuangan histori perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan itu baik. Lalu perakiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri
yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis itu sedang. Lalu perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada satu, catatan penjualan terdahulu, dua, kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan yang ketiga itu ada faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya itu sedang. Lalu yang kedua ada identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 Laporan proforma diidentifikasi. Proforma laba rugi itu baik, proforma pendapatan baik, proforma neraca baik, proforma arus kas baik. Lalu 2.2 Rasio analisis identifikasi. Likuiditasnya itu sedang, efisiensi operasinya itu baik, profitabilitasnya itu baik. Untuk rekomendasinya, ide bisnis tanaman hias ini dapat untuk segera dikembangkan dan dijalankan. Lalu ada buku ke-9. Langkahnya itu yang pertama rencana staffing. Ini hasilnya ada di bawah. Lalu yang kedua untuk rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksinya itu saya memilih mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. Lalu 2.2 Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Di sini untuk prosesnya saya memilih proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Lalu ada 2.2 Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Di sini saya memilih menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Lalu yang ketiga ini ada memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Di sini hak dan kewajiban di tempat kerja saya memilih hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, dan hak untuk cuti. Lalu untuk kewajibannya, kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. Lalu 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial ini saya memilih kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Lalu hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan bersama. Lalu yang keempat itu ada mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Untuk alasannya untuk konsistensi. Lalu 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan untuk memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Lalu mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Untuk program pengembangan stafnya itu ada pelatihan. Lalu 4.3 Program pelatihan dilakukan untuk pelatihan induksi orientasi pekerjaan. Lalu 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi, yaitu identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Lalu yang kelima itu ada meninjau kinerja tim.
5.1 hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerjanya itu ada efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, lalu kualitas barang dan jasa. Untuk 5.2 kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensinya itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tingkat pergantian staf diidentifikasi, tingkat pergantian itu rendah. Lalu 5.4 kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan itu kerjasama. Lalu di sini tadi di awal untuk rencana staffing, kategori pertama kategori okupasinya ada kurir pengirim tanaman. Tanggung jawabnya itu mengantar tanaman. Tugasnya mengirimkan tanaman yang sudah diorder oleh pelanggan ke tempat tujuan. Persyaratannya itu bisa mengendarai semua jenis kendaraan baik motor dan mobil, lalu memiliki SIM C dan SIM A. Kebutuhan pelatihannya itu untuk mengetahui akses yang cepat untuk menuju ke tempat pelanggan. Jumlah tenaga kerjanya itu 2. Perkiraan mulai bekerjanya itu tanggal 5 Januari 2023. Untuk FTE full time equivalent itu 7 jam per hari. Lalu perkiraan durasi kontraknya itu 2 tahun. Yang kedua itu ada kasir. Tanggung jawabnya itu melayani pembayaran. Tugasnya melayani pembayaran pelanggan yang membeli barang di toko. Persyaratannya itu jujur, tanggung jawab, dapat dipercaya, lulusan SMK akuntansi. Untuk kebutuhan pelatihannya itu untuk melatih ketelitian dalam hal keuangan. Jumlah tenaga kerjanya itu 2. Perkiraan mulai bekerjanya itu 5 Januari 2023. FTE-nya 7 jam. Perkiraan durasi kontraknya itu 2 tahun. Lalu yang ketiga ada perawat tanaman. Tanggung jawabnya merawat tanaman dan menjaga tanaman. Tugasnya merawat tanaman agar tidak mudah layu, memupuk tanaman, menyiram tanaman. Lalu persyaratannya itu tahu cara merawat tanaman, bisa bertanggung jawab. Untuk kebutuhan pelatihannya untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk merawat tanaman. Jumlah tenaga kerjanya itu 3. Perkiraan mulai bekerjanya itu 5 Januari 2023. FTE-nya itu 7 jam per hari. Perkiraan durasi kontraknya itu 3 tahun. Sekian penjelasan dari saya untuk buku 7, 8, dan 9. Terima kasih.